Indonesia turut menghadapi ketidakpastian global. Kita tahu ada cuaca ekstrim begitu, lalu ada ketegangan geopolitik. Bagaimana strategi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan kita tetap di kisaran 5%? Ya, terima kasih. Jadi memang sekarang ini pertumbuhan terutama di tingkat global, berbagai lembaga mulai mengkoreksi untuk adanya perlambatan terkait dengan pertumbuhan ekonomi global. Dan tingkat ketidakpastiannya masih cukup tinggi dan mungkin masih agak panjang. Kalau kita lihat perubahan iklim, saya kira juga berpengaruh terhadap selain harga komoditas juga pasokan. Gitu. Kemudian terakhir tensi geopolitik yang tadinya kita hanya terdisrupsi karena adanya perang Rusia-Ukraine, kemudian Israel-Palestina, sekarang berkembang Houthi di Yaman, kemudian berkembang lagi Pakistan-Iran, ditambah lagi US dengan Irak dan sebagainya yang pasti akan berdampak kepada logistik. Beberapa logistik utama sudah mengalihkan jalurnya sehingga harus muterin benua Afrika, jadi akan jauh lebih mahal dan lebih panjang. Pengalaman kita, tiap terjadi disrupsi logistik, baik pada masa pandemi maupun pasca pandemi, itu akan sangat berpengaruh kepada ekonomi global. Karena kan seluruh logistik itu akan dibebankan pada logistik cost, di sana akan lebih tinggi dan seringkali tidak hanya ke komponen harga juga masalah kepastian pasokan. Jadi memang ini kita harus hati-hati betul, kondisi dunia masih akan mengalami perlambatan dengan berbagai dinamika tadi. Nah, di sisi yang lain ekonomi domestik kita, perekonomian nasional, angka-angka sampai akhir tahun sangat bagus semuanya. Mulai pertumbuhan ekonomi kurang lebih di 8 kuartal terakhir ini kan masih di kisaran 5%. Memang kemarin di kuartal 3 4,94. Kita masih yakin full year untuk 2023 juga masih bisa di atas 5%. Sehingga kita lihat seluruh indikator makro kita sampai dengan akhir tahun kemarin, pertumbuhan, inflasi, kemudian tadi kita cerita mengenai sektor real, indeks PMI manufaktur kita sangat bagus sekali. Terakhir malah naik di 52,2. Jadi kita sih sangat optimis di sisi perekonomian nasional kita, fundamentalnya cukup kuat dan perkembangan indikator makro, indikator yang utama juga sangat bagus sekali. Nah, tinggal bagaimana kita melihat gitu. Kondisi ekonomi global itu juga sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor yang ada di kita. Contoh tadi kita sedang diskusi mengenai masalah bagaimana mendorong ekspor kita menjaga surplus neraca perdagangan. Pada akhirnya ekspor kita sangat terpengaruh dengan demand global, terutama beberapa sektor tertentu, TPT, alas kaki, dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa menafikan bagaimana tren ekonomi global yang sedang mengalami perlambatan. Karena itu pentingnya antisipasi menjaga resiliensi dari ekonomi nasional kita. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia strateginya di 2024, kalau berbagai pengamat menyampaikan antara 4,9, 5,0, 5,1, kami di pemerintah masih yakin 2024 bisa di 5,2. Optimis ya Pak? Optimis 5,2. Karena itu sejalan dengan berbagai upaya dan kebijakan yang sedang kita dorong. Mungkin kalau bicara mengenai kebijakan yang sudah jelas kita lakukan sekarang, itu yang front loading di kuartal 1. Di kuartal 1 ini sebenarnya psikologisnya ini akan mempengaruhi di kuartal berikutnya. Sehingga pemerintah sangat berkepentingan bagaimana growth di kuartal 1 itu juga bisa kita jaga di tengah kondisi global yang seperti ini. Nah, selalu strategi pemerintah kita bedah komponen PDB kita. Nah, komponen PDB ini kan kita tahu bahwa 55-60% dari konsumsi rumah tangga, dari public spending. Sehingga pemerintah kunci utamanya menjaga daya beli masyarakat. Karena itu kita masih terus mendorong berbagai bantuan kepada masyarakat. Bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan langsung tunai dan sebagainya. Sekali lagi tidak dalam konteks politik, tapi dalam konteks kita menjaga resiliensi pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini kan tidak hanya di kuartal 1 ini saja. Sejak beberapa waktu yang lalu, kuartal yang lalu, tahun yang lalu juga terus kita gulirkan. Karena ini strategi yang penting dan ini dampaknya kemana-mana. Selain berpengaruh ke komponen konsumsi rumah tangga tadi, ini juga multiplier sektor-sektor teknis juga akan terkena dampak positifnya semua. Karena itu strategi pertama pemerintah pasti menjaga daya beli masyarakat untuk komponen konsumsi rumah tangga. Yang kedua, komponen terbesar lain adalah PMTB.
PMTB kita biasanya diasosiasikan dengan investasi. Saya kira teman-teman BKPM sudah merilis berbagai data, intinya dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi tren kenaikan yang cukup tinggi untuk realisasi investasi, baik PMA maupun PMDN. Demikian juga trennya akan cukup bagus di tahun-tahun depan. PMTB ini share-nya hampir 30% sendiri. Jadi sebenarnya kalau di total konsumsi rumah tangga, public spending dengan investment melalui PMTB ini sudah hampir 60 plus 30% sendiri. Jadi sekitar 85% lebih. Jadi sangat dominan. Karena itu pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan menjaga di dua komponen ini itu sudah sangat signifikan. Belum kita tahu sekarang ini kan tahun-tahun politik. Siklus 5 tahunan ini pasti akan berdampak ke komponen konsumsi LNPRT. Lembaga yang terkait dengan pengelolaan rumah tangga, ormas, partai politik, itu kan dihitungnya di komponen LNPRT. Yang dulunya mungkin growth-nya hanya rendah, pasti kuartal 1, kuartal 2 ini akan tinggi sekali. Gitu. Jadi beberapa strategi saya kira kalau diakumulasikan kita hitung, mestinya kita lebih optimis dari perkiraan dari beberapa teman-teman yang mungkin antara 4,9 sampai 5. Pemerintah dengan berbagai ukuran tadi, kita masih yakin di 5,2 dengan catatan strategi tadi. Oke, ini sekalian menjawab atau klarifikasi terkait bantuan sosial di awal tahun ya Pak ya? Iya.